Perkenalkan, nama saya Karna Abeto Surbati, NPM saya 1915010195. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pembimbing saya, yaitu Bu Juwita Tindaon. Di sini tugasnya yaitu menyelesaikan micro teaching dengan mata pembelajaran PPKN. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang kewajiban dan hakku di rumah. Di sini pembelajaran ini memiliki tujuan, yaitu supaya siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian yang tepat. Siswa dapat menceritakan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Siswa dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan masalah. Siswa dapat menuliskan saran penyelesaian masalah berkaitan dengan kewajiban dan hak keluarga dengan benar. Siswa dapat mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan yang baik. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pembimbing saya. Berikut adalah videonya tentang micro teaching tentang hak dan kewajibanku di rumah. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Oh, bagus ya. Semua hadir ya. Semua hadir, saya nampak di sini. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ada ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini saya ingin bertanya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Siapa yang sini pernah siapa yang sini mau membagi pengalamannya bersama orang tua? Saya Pak. Oke, kamu bagaimana pengalamanmu bersama orang tua? Pengalaman saya bersama orang tua saat bersama jalan-jalan hari itu Pak. Kemana itu? Jalan-jalan ke kebun binatang Pak. Wih, bagus ya. Sekarang berhubung kita sudah membagikan pengalaman, ada kawan kita yang membagikan pengalaman. Di sini kita belajar tentang hak dan kewajibanku di rumah. Sekarang kalau kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, di sini siapa yang punya pekerjaan di rumah? Saya Pak. Apa pekerjaan kamu di rumah? Memasak nasi dan mencuci piring Pak. Wah, kalian tepuk tangan dulu. Wih. Oke. Sekarang kewajiban dan hak, ya kan? Sekarang kita belajar tentang pakaian. Di sini siapa yang tidak punya pakaian di rumah? Pasti semua pakai pakaian ya? Ya, Pak. Punya pakaian ya? Bagaimana jika kita tiba-tiba atau diterik matahari atau misalnya hujan, kita tidak berpakaian di kondisi saat itu? Misalnya di saat hujan, apa yang akan terjadi? Malu plus kedinginan Pak. Oh, malu dan kedinginan. Iya, Pak. Oke. Kalau saya ingin bertanya lagi, apa yang terjadi apabila saat terik matahari akan kita tidak berpakaian juga di luar? Sama juga Pak. Kepanasan dan Malu juga. Iya. Oke. Jadi sama-sama ada dampaknya ke tubuh kita, ya kan? Jadi pakaian ini sangat penting bagi kita di rumah maupun di luar. Jadi di awal-awali lah pasti ada ya kan di rumah untuk stok pakaian sehari-hari gitulah, ya kan? Ya, Pak. Jadi sekarang saya mau bertanya lagi, bagaimana jika seandainya waktu malam hari ketika saat mau tidur kalian tidak memakai pakaian di rumah saat tidur? Itu tergantung Pak. Ada yang kedinginan, ada yang kepanasan juga. Ada juga yang panasan. Kalau misalnya di kayak saudara kita di Medan itu, kalau misalnya kita tidak berpakaian waktu malam hari, bisa jadi nggak kepanasan, cuman kita tetap memerlukan pakaian. Oke? Siapa? Lalu bapak mau tanya, mengapa kita harus berpakaian? Sekarang bapak mau tanya. Satu, biar nggak malu Pak. Nah, Yang kedua itu kalau lagi panas biar nggak kepanasan. Yang ketiga sebaliknya, kalau hujan biar nggak kedinginan kali gitu Pak. oke, betul ya, itu ya. Jadi itu adalah salah satu fungsi daripada pakaian. Sekarang bapak mau tanya kepada kamu, misalnya apa pengalaman kamu ketika apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar pakaian, tentang pakaian? Apa yang kamu ketahui? Pakaian itu bisa membuat saya keren dan bisa membuat badan saya hangat kalau lagi terik
hujan nggak kedinginan gitu Pak. Wih, iya ya betul ya. Sangat Jadi gitu membantu ya, bagi sangat membantu ya. Oke. Jadi sekarang saya mau bertanya lagi, kira-kira kalau kita berhubungan berbicara tentang pakaian, apa masalah yang terlintas di pikiran kita? Masalahnya keuangan Pak. Keuangan ya. Oke. Ya. Ada yang lain? Ya tidak Pak. Oke, jadi kayaknya di ruangan ini kalau misalnya kita berbicara tentang pakaian, misalnya kita butuh baju baru nih, kita juga memerlukan materi atau dana yang cukup untuk membeli suatu keinginan. Seperti itu ya kira-kira. Baiklah, jadi pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban di rumah ini kita fokus ke pakaian. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini bahwa pakaian itu sangat penting bagi kita di rumah maupun di luar rumah. Walaupun kita mempelajari tentang hak dan kewajiban di rumah, itu juga berlaku di luar karena seperti yang dibilang ke teman kita tadi bahwa menggunakan pakaian itu apabila kita cuma melakukan di rumah dan kita tidak melakukan di lingkungan sekitar kita merasa ada hal yang kurang. Kita seperti kata teman kita tadi, kita bisa malu ketika keluar dan juga kita bisa kepanasan dan juga kedinginan di saat-saat yang tertentu. Jadi pakaian ini sangat penting dan juga bisa sebagai suatu kebutuhan yang lain seperti halnya menghangatkan badan, menjadi sebuah gaya hidup di rumah dan juga bisa sebagai kebutuhan yang lainnya yang memang harus ada di tiap rumah. Seperti yang ada 3 hal, sandang, pangan, dan papan. Sandang ini adalah ini 3 kebutuhan yang sangat penting di rumah dan juga pakaian ini merupakan salah satu di antara ketiga kebutuhan tersebut di kebutuhan sehari-hari kita. Oke, jadi untuk menutup perjumpaan kita, Bapak ingin bertanya, apa kesulitan anak-anak yang telah kamu peroleh dari pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada kesulitan? Tidak Pak. Berarti sudah mengerti? Sudah Pak. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Coba buka bukunya halaman 56. Di situ ada pertanyaan tentang hak dan kewajiban di rumah yang berkenaan dengan pakaian. Itu dikerjakan di rumah, besok dikumpul dan dikasih ke saya ya. Semuanya nih Pak. Semuanya itu 1 sampai 5. Kan sampai 5 itu kan? Ya Pak. Oke. Pembelajaran kita sudah berakhir. Sebelum menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Pagi Pak. Demikianlah micro teaching saya tentang kewajiban dan hakku di rumah. Apabila ada salah kata lebih kurang, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.